Apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita semua putra-putri bangsa diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta kesetaraan hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara di bawah naungan konstitusi NKRI. Marilah kita bersatu menyuarakan kebenaran dan mendukung saudara-saudari kita yang sedang berjuang untuk melepaskan putra-putri bangsa dari gerakan neo-feodalisme yang berkedok agama dan klaim cucu Nabi. Salam sejahtera bangsaku, Nusantaraku, Indonesia. Tes DNA itu sangat presisi. Tidak mungkin orang yang DNA-nya saja bukan DNA keturunan Ibrahim itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, nggak bisa. Nah, nanti ini Ustaz Yusuf Soleh mengadakan sebuah perlawanan begitu gigih bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan sebuah dalil untuk menetapkan dan menafikan nasab, karena katanya sesuatu yang telah sah secara syar'i, nasabnya sudah sah secara syar'i, maka tidak bisa dihancurkan oleh tes DNA. Ini dia ngomong benar kelihatannya, tapi sebenarnya nggak benar. Nasab yang telah sah secara syar'i itu nasab siapa? Nasab orang-orang yang ada di hari ini yang kita ketahui dia itu ayah dan ibunya menikah, ada saksinya, ada buktinya, baru itu namanya anak yang mempunyai nasab yang sah secara syar'i. Karena ayahnya sudah ketahuan, dengan ibunya menikah, masih ada buku nikahnya. Kalau Ubed yang ada di abad ketiga itu, siapa yang tahu nikahnya dia? Yang bisa menetapkan dia betul atau tidak ada sebagai keturunan Nabi bukan nasab secara syar'i, tetapi nasab secara penelitian ilmu sejarah. Sederet kejahatan moral dalam bernarasi klan Ba'alwi diantaranya. 1. Politik identitas, di mana setiap orang siapapun yang berseberangan pandangan politik dengan kelompok mereka pasti akan di-framing munafik, sesat, penjilat, dan lain sebagainya. 2. Pembelokan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana mereka menyebarkan doktrin bahwa yang menentukan hari kemerdekaan adalah ulama mereka, di mana Bung Karno, sang bapak proklamator kita, dikisahnya meminta izin kepada ulama mereka untuk membacakan teks proklamasi, termasuk warna bendera sang saka merah putih pun diklaim usulan mereka klan Ba'alwi. 3. Pemalsuan makam-makam keramat, diantaranya makam KRT Sumodiningrat dan lain-lain. 4. Klaim Wali Songo adalah bagian dari keturunan leluhur mereka, padahal tidak satupun sejarah Wali Songo berikut artefak peninggalan Wali Songo yang mengkonfirmasi pengakuan mereka klan Ba'alwi. 5. Penyesatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkedok sufi-sufian dan wali-walian. 6. Klaim bahwa tanah Jawa ini adalah milik klan Ba'alwi. Dari sekian banyak kejahatan moral dan pembelokan sejarah serta pencemaran akidah aswaja, adakah dari mereka para pendukung klan Ba'alwi, baik dari kalangan para kiainya, para gawagisnya, para asatidnya yang berani mengkritik mereka? Silahkan dicek video-video YouTube mereka para pendukung klan Ba'alwi dan rekam jejaknya. Tidak ada satupun yang mengkritik permasalah tersebut. Ada apa dengan mereka, kenapa mereka, dan apa tujuan mereka? Apakah mereka hanya berani menegakkan kebenaran hanya kepada sesama dan takut kepada Ba'alwi? Maka nyatalah apa yang diisyarahkan Gus Dur bahwa bangsa ini pengecut karena tidak berani bertindak kepada yang jelas bersalah.